Muharram yang diharamkan. Apa artinya? Seakan kita mulai bulan Muharram ini dengan menyatakan atau mengetahui bahwa selama 11 bulan ke depan banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mulai dari situ tuh. Itu maknanya kenapa dimulai dengan bulan Muharram. Muharram juga bisa bermakna yang dimuliakan atau yang dihormati. Ya betul Muharram. Jadi yang kedua, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Sama orang kalau takbiratul ihram memulai dengan Allahu Akbar, bertanda bahwa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan. Jadi ihram seakar kata dengan hormat. Hormat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Indonesia pinjam dari bahasa Arab. Hormat itu berasal dari kata haram. Haram artinya mulia. Jadi kalau orang hormat berarti orang memuliakan sesuatu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah zuhur Masjid Jannatul Firdaus rahimakumullah. Hari ini kita sudah berada di tanggal sekitar 16 bulan Muharram 1446 Hijriah. Itu artinya bahwa kita berada di bulan pertama perjalanan bulan Qamariyah. Kalau hitungan tahun lebih banyak hitungannya bulan Qamariyah daripada bulan Syamsiah. Kalau ada orang mungkin misalnya umurnya 50 tahun, untuk hitungan bulan Syamsiah Januari, Februari, April, Maret 2024, 2025, 26 seterusnya, maka perhitungan Qamariyahnya Muharram, Safar, Rabiul Awal 1445, 46, 47 dan seterusnya pasti lebih banyak, mungkin melebihi 53 tahun. Jadi selalu ada perbedaan jumlahnya sekitar 9 hari antara perhitungan Syamsiah matahari dengan perhitungan Qamariyah bulan. Itulah namanya usia. Usia itu hitungannya berdasarkan bilangan jumlah. Ibaratnya engkau tahu umurna, usianya sampai arwafulona, maka yayasan usia. Nah kian arek ko umuru, boleh jadi engkau tahu umur usiana arwafulona tahun. Ya rega misalnya 60 tahun usianya. Nah kia umurna bisa sampai 200 tahun. Contoh, misalnya ada kelapa yang dia tanam. Kelapa ini masih berbuah sampai 100 tahun.
atau ada pohon mangga misalnya. Pohon mangga masih dinikmati buahnya sampai 100 tahun. Berarti namuni mati ini usianya hanya 60 tahun. Tapi pohon mangga itu masih hidup dan dinikmati oleh orang. Berarti umurnya seumur dengan pohon mangga itu. Itu ya seumur. Mati orangnya. Tapi masih ada satu tiang yang dia sumbang. Berapa lama tiang itu dipakai? Misalnya tiang ini sudah berapa tahun ini tiang? Ya, 30 tahun. Kira-kira berapa tahun lagi bertahan? 150? Ya. 30 tahun yang lalu ada orang yang menyumbang ini satu tiang. Nah, orangnya sudah mati. Usianya orang itu mungkin hanya 60. Tapi tambah umurnya gara-gara satu tiang 50 tahun. Sampai tiang ini tidak berfungsi. Maka itu artinya umurnya lebih panjang daripada usia. Itu bedana usia si bawah umur. Karena itu bahasanya Al-Quran kalau usia ya sengi ajal. Tapi kalau umur ini berakar dari kata imarah, berakar dari kata umrah. Jadi kalau ada orang yang pergi umrah itu satu akar dengan kata umur. Bangunan ini itu namanya imarah. Jadi umur, umrah, imarah, bangunan satu kata semua. Artinya apa? Bahwa umurnya orang tergantung dari ibadah dan bangunan manfaat yang dinikmati oleh orang lain. Aga furana fegau. Itu namanya umur. Jadi semakin banyak bekas-bekas tangan yang kita tinggalkan, semakin banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan, maka semakin panjang umur kita. Sekalipun usianya pendek, nah kia banyak gunanya yang kita kerjakan, banyak manfaatnya yang kita kerjakan. Itulah namanya umur. Kalau usia itu persis sama dengan binatang, kalau kata Al-Quran. Itu binatang itu ya'kuluna wa yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wa nar mathwalahu. Kalau ada orang pikirannya apa lagi dimakan hari ini, apa lagi dimakan besok, apa lagi dimakan, pikirannya makanan, nasab wange persis sama dengan sapi, persis sama dengan kambing. Pikirannya makan, tidur. Yang penting karena dianre tun itu, berarti hitungannya hanya makanan. Di manalah kita ngopi nih? Dengan siapa lagi kita ngopi? Siapa lagi yang traktir? Apa lagi bisa dimakan? Kalau hanya orang hitung-hitungan seperti itu, berarti persis sama dengan binatang yang hidup. Seharusnya orang kalau mau berpikir umurnya panjang, kira-kira pikirannya begini. Apalagi yang saya kerja hari ini supaya orang lain bisa menikmati. Nah, itu namanya umur itu. Berarti ifa kegunai umurutta lauri decengi.
Misalnya kita lihat WC kotor, wah, marota-rota apa WC, lalu kita bersihkan. Itu namanya bukan binatang, orang itu. Ya, karena binatang tidak pernah memikirkan bagaimana membersihkan WC. Itu namanya pikiran orang. Itulah namanya umur. Kita isi hari-hari kita ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau bulan Qamariyah itu dimulai dengan bulan Muharram. Agak tuanna Muharram. Muharram itu artinya yang diharamkan. Jadi arti yang pertama dari Muharram, hari itu yang diharamkan. Kenapa dimulai dengan yang diharamkan? Ini sama dengan takbiratul ihram. Kalau orang sholat, sama dengan ihram kalau orang umrah atau haji. Aga bituanna ihram. Ihram artinya mengharamkan. Jadi kalau muharram diharamkan, haram dilarang, ihram mengharamkan, muhrim orang yang pakai ihram, mahram orang yang diharamkan untuk dikawini. Nah, itu artinya sama semua, itu artinya muharram, haram, ihram, muhrim, mahram. Ya. Kenapa kita mulai dengan takbiratul ihram? Allahu Akbar. Untuk mengharamkan yang halal. Jadi artinya takbiratul ihram, kita mengangkat tangan dan berkata Allahu Akbar sebagai pertanda kita mulai mengharamkan yang halal. Makanya kalau kita salat, kalau di luar salat banyak hal-hal yang halal. Wedding ipigau, makan minum halal. Nah kenare kupure ni mata bere haram ni mantre. Kalau kita makan sisa-sisa makanan, satu biji saja nasi atau bekas-bekas bekamopa riisita, lalu kemudian masuk itu bekas makanan di tenggorokan, batal salat. Itu menjadi haram. Tapi kalau di luar salat biar 3 mangkok itu tidak masalah. Ya. Kalau kita di luar salat boleh bicara. Boleh bicara. Tapi kalau kita sudah salat angkat takbir, haram hukumnya bicara. Itu artinya takbiratul ihram. Jadi memulai kegiatan dengan mengharamkan diri kita. Itulah dinamakan takbiratul ihram. Begitu juga kalau kita umrah, pasti dimulai dengan pakaian ihram. Artinya apa? Sebelum kita memakai pakaian ihram, pakai parfum boleh, gunting kuku, cukur rambut, bulu-bulu dan lain-lain itu boleh. Tapi ketika kita sudah ihram, haram mana nih pigau? Itulah artinya ihram, mengharamkan yang halal. Kalau umrah atau haji diawali dengan ihram dan diakhiri dengan tahallul. Ada betul tahallul. Biasa ditanya, apa itu tahallul? Ada yang bilang gunting rambut, saleh. Tahallul itu artinya menghalalkan yang haram. Simbolnya apa? Gunting rambut. Jadi yang tadinya haram pada saat tahallul kembali jadi halal. Gunting kuku, pakai parfum, pegang-pegang istri, kembali jadi halal. Tapi ketika belum selesai tahallul, yang halal tadi pegang-pegang istri
itu menjadi haram. Itu artinya ihram. Jadi muharram yang diharamkan. Apa artinya? Seakan kita mulai bulan Muharram ini dengan menyatakan atau mengetahui bahwa selama 11 bulan ke depan banyak hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita mulai dari situ itu. Itu maknanya kenapa dimulai dengan bulan Muharram. Muharram juga bisa bermakna yang dimuliakan atau yang dihormati. Ya betul Muharram. Jadi yang kedua, bulan yang dihormati, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Sama orang kalau takbiratul ihram memulai dengan Allahu Akbar, pertanda bahwa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat kedua tangannya sebagai bentuk penghormatan. Jadi ihram seakar kata dengan hormat. Hormat itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Indonesia pinjam dari bahasa Arab. Hormat itu berasal dari kata haram. Haram artinya mulia. Jadi kalau orang hormat berarti orang memuliakan sesuatu. Makanya kalau di polisi, di tentara, cara hormatnya bagaimana? Ya. Kalau sama Tuhan hormat. Nah, jadi kalau kita takbir, dua tangan hormat, seakan kita mengagungkan Allah. Kita takbirkan begini, ya, hormat, mengagungkan Allah. Setelah hormat lagi, dilipat tangan begini, seperti orang yang ditodong senjata. Tanganmu tidak boleh kemana-mana. Ya, diikat tangan itu. Setelah kita mengangkat takbiratul ihram sebagai bentuk mengagungkan Allah. Ya, kalau sama bos satu, kalau sama Allah harus dua. Jangan sampai sama bos siap komandan. Wah, salah itu. Ya. Atau sama Tuhan, Allahu Akbar. Itu artinya mengagungkan Allah. Maka dimulai dengan takbiratul ihram. Kenapa kalau kita haji, umrah dimulai dengan ihram? Karena kita mau mengagungkan dan membesarkan Allah dengan menyatakan saya ini tidak ada apa-apanya di hadapannya. Buktinya apa? Tidak ada emas yang saya pakai ketika ihram. Namun matu lesui letuk anuna makulawa mana sampai di bawah itu satu. Tapi adakah kita lihat ibu-ibu dari Wajo, dari Sengkang, dari Sopen, dari Jenek Ponto pakai emas waktunya ihram? Ada? Tidak ada. Pas matu lesui letuk poncenana makulawa mana, ya mulai dari rambutnya, helai-helai rambutnya ketuk kulawa. Kenapa ketika kita ihram tidak pakai itu semua? Bahkan pakaian tidak berjahit, tidak ada merek, hanya pakaian putih yang tidak berjahit. Karena kita mau mengagungkan Allah dan menganggap diri kita ini nol, tidak ada apa-apanya. Itu artinya ihram, ya, memuliakan Allah, membesarkan dan mengagungkan Allah. Sehingga dimulai dengan bulan Muharram. Muharram artinya bulan yang agung dan mulia. Makanya orang yang beribadah di bulan ini beda nilainya dengan orang yang beribadah di luar bulan Muharram. Tapi orang yang berdosa di bulan Muharram beda juga dosanya
ketika mengerjakan dosa di luar bulan Muharram. Maka Al-Quran mengatakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ajalalu mupikau dosa drilalenna ulang Muharrami. Jadi bagaimana narik ukuran Muharram? Tapi kau ini dosa. Maknanya bahwa hati-hati dengan dosa, terutama di bulan Muharram. Sama persis orang yang berdosa di Mekah sama berdosa di Panampu. Yang mana lebih tinggi dosanya? Orang yang berdosa di Mekah dengan orang yang berdosa di Panampu. Lebih tinggi dosanya orang yang berdosa di Mekah daripada yang berdosa di Jalan Sunuk. Ya. Itu juga bulan Muharram lebih tinggi nilainya dosanya orang yang melakukan perbuatan dosa di bulan Muharram dibanding di luar. Itulah artinya Muharram, bulan yang disucikan, bulan yang dimuliakan. Karena itu kenapa Nabi kalau bulan Muharram Nabi perintahkan dua terutama. Pertama puasa ki. Kemudian yang kedua bersedekah. Dan di antara sedekah-sedekah kata Rasulullah, sedekah-sedekah yang kita lakukan terutama tanggal 10. Puran di tanggal 10 di minggu lalu kan? Ya Asyura. Agana sanabita man wassa'a ala ayali. Siapa orang na bagai-bagai sedekahna kepada benena, kepada anaknya, kepada opona, kepada keluarganya. Wassa'ahu Allahu rizqahu fi sanati. Atau kama qala Rasul, Allah akan memberikan kelapangan rezekinya selama setahun. Ulama ada namanya Ibnu Mubarak dan beberapa lagi ulama lain mempraktikkan hadis ini. Tanggal 10 nareng opona, nareng anak, nareng benena, nareng. Ya. Dia bilang 60 tahun saya pakai. Maka selama itu tidak pernah habis barang-barangku di dapur. Dia mau perhatikan itu hadis. Ya, ibu-ibu dapat jadi ampau. Dia itu apa? Dapur mana? Orang Ustaz, tanggal pertama orang mana nih? Nari ku orang ini dia gagal lesu. Ya nari sudah dikasih semua di tanggal. Kalau sudah dikasih kepada tanggal pertama. Ya alhamdulillah. Tapi bagus juga ada spesial tanggal 10. Ya, itulah kenapa tradisinya orang Bugis Makassar. Tanggal 10 Muharram itu ramai Panampu beli apa? Beli sero, panteng dan lain-lain ala dapur. Itu ero yasa senu-senuren. Ya, senu-senuren. Setelah dia mendapatkan rezeki dari suaminya dan lingang ero panteng sero-sero dengan memohon kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan rezekiku aku kasih begini juga ini sero masuk dalam rumah. Ini rasa senu-senuran. Ya, bukan seronya yang membawa rezeki, bukan. Salamet toki nareko makadeki nasabak sero ya mega daleku salah teka ki asana. Tanya sero mana ka sero. Cuma dijadikan sebagai simbol. Tetap kita mohon kepada ya Allah, saya mohon kepadamu Pak barakai ya pole-polena lakiku, Pak barakai rezekiku pada Tuhan. Begini rezekinya saya bisa ya nikmati. Itu namanya doa dalam bentuk at-tafaul. Nah, inilah yang jadi kita bisa berbagi. Ya biasanya juga ada
pecah surah ya, pecah surah. Nah itu juga termasuk. Cuma kalau bilang mana hadisnya pecah surah di beto gagah, Nabi tidak makan bubur. Ya bubur di Indonesia tidak ada bubur, tidak ada bubur pada masa Nabi. Cuma supaya ini menarik ini, ya di model ini karena telok warna kudarana, katona ridina, katona ya rengka sumbang supaya menarik itu pandangan. Itulah namanya syiar, itulah namanya Muharram. Siapa yang mengagungkan bulan Muharram berarti dia mengagungkan syiar-syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih diberikan Muharram tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah semoga sisa-sisa Muharram ini kita mendapatkan berkahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.